Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, antara kekuasaan dan agama tak bisa dipisahkan. Sebegitu rupa keterkaitan atau keterpaduan antara agama Islam dan kekuasaan digambarkan dengan sangat bagus oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil Iqtiqad. Kata beliau, ad-dinu wa sultanu tau'amani. Agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar. Dalam bahasa kita sering menyebut seperti dua sisi dari keping mata uang, tak bisa dipisahkan. Ad-dinu usun, agama itu pondasi, kata beliau. Wal kharisu, dan as-sultanu kharisun, dan kekuasaan itu penjaga. Ad-dinu usun wal sultanu kharisun, agama pondasi dan kekuasaan itu penjaga. Wa mala usalahu famahdumun, apa yang tidak ada pondasi dia akan hancur, dia akan roboh seperti bangunan tanpa pondasi. Wa mala kharisalahu fadai, dan apa yang tidak ada penjaga dia akan lenyap. Karena itu salah satu persoalan pokok yang ada di dalam agama kita itu adalah soal kepemimpinan. Kepemimpinan dalam sebuah kekuasaan. Kepemimpinan yang dalam istilah hadis kita sering sebut dengan istilah imam. Imamah. Imamah dalam Islam itu dikatakan oleh Imam Al-Wardi dalam kitab Al-Khamus Sultaniyah itu sebagai maudu'atun li khilafatin nubuwah. Al-imamah maudu'atun li khilafatin nubuwah. Imamah itu atau kepemimpinan itu adalah pengganti kenabian, bukan menggantikan nabi sebagai nabi, karena la nabiya ba'di, tidak nabi sesudahku. Lalu dia mengganti nabi di dalam apa? Fi khirasatuddin, di dalam menjaga agama, wasiyasatid dunya,
bihi, dan mengatur dunia dengan agama. Agama ini harus dijaga. Dan siapa yang menjaga? Penguasa. Dengan cara apa? Dengan cara mengatur masyarakat dengan agama. Sedemikian sehingga agama itu hidup di tengah-tengah masyarakat. Fi hirasatid din wa siyasatid dunya bihi. Makanya dalam Islam itu antara kekuasaan dan agama sekali lagi tidak bisa dipisahkan. Kekuasaan diperlukan untuk menjaga agama, dan agama diperlukan sebagai pondasi di dalam kekuasaan. Cara menjaga agama dengan menerapkan agama itu menjadikan dia sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Wa siyasatud dunya bihi. Dan ini juga sekaligus yang membedakan antara kekuasaan dalam Islam dengan kekuasaan dalam sistem sekuler. Perbedaan utamanya ada dua. Yang pertama, bahwa kekuasaan di dalam Islam itu digunakan untuk mengatur masyarakat dengan agama. Kalau dalam bahasa yang sering kita kenal itu dengan istilah kedaulatan. Kita sering mendengar istilah kedaulatan rakyat. Dalam sistem politik sekuler, kedaulatan itu di tangan rakyat. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan di situ? Yang dimaksud dengan kedaulatan adalah yamlikul irodah, yang memiliki kehendak paling tinggi. Man lahul haq fi isdaril hukmi alal asya wal afal, alal afal wal asya. Siapa sesungguhnya yang memiliki hak dalam menetapkan hukum atas perbuatan dan benda. Jamaah sekalian, dalam hidup kita tidak pernah lepas dari dua perkara, yaitu benda dan perbuatan. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui hukum atas benda dan perbuatan itu. Dan siapa yang berhak untuk menetapkan hukum atas perbuatan dan benda itu? Kalau mengikuti sistem kekuasaan sekuler, sistem politik sekuler, hak itu ada pada rakyat melalui wakil-wakilnya. Tapi kalau kita kembali kepada ajaran Islam, hak menetapkan hukum atas perbuatan dan benda itu tak lain hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sendiri katakan, inil hukmu illa lillah. Tidak adalah hak untuk menetapkan hukum kecuali pada Allah. Dialah ya khusul haq wa huwa yufassilul haq wa huwa khairul fasilin. Dialah yang menjelaskan al-haq itu, dan dialah sebaik-baik penjelas. Yang sekalian, hukum yang berasal dari Allah itulah hukum yang hak. Selain hukum yang datang dari Allah, itu yang disebut sebagai hukum jahiliyah, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang kau cari? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang beriman? Ini prinsip pertama, perbedaan paling penting. Sistem politik atau kekuasaan sekuler mengatakan bahwa pemimpin dipilih untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Sedang dalam sistem politik Islam, kepemimpinan Islam, pemimpin dipilih untuk melaksanakan kedaulatan Allah, kedaulatan syariah. Itu perbedaan yang paling prinsip, dan itu bisa kita baca pada apa yang kita bisa dengar dari pidato pada saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terpilih sebagai khalifah, sebagai pengganti Rasul, bukan mengganti Nabi, tapi mengganti kepemimpinan Nabi. Ya, katakan taat kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepadaku sepanjang aku itu taat kepada syariahnya. Jamaah sekalian,
Karena kedaulatan di tangan rakyat itulah maka kita bisa melihat yang halal bisa menjadi haram, yang haram menjadi halal. Yang ini haram, yang ini hari dilarang, pada suatu waktu bisa menjadi boleh. Apa contohnya? Contoh yang paling nyata apa yang terjadi di Amerika. Tahun 50-an, publik Amerika semuanya itu kompak menolak keras LGBT. Tahun 50-an. Tetapi ini hari melalui voting di Mahkamah Agung Amerika, bukan hanya boleh LGBT itu, bahkan sah di seluruh negara bagian perkawinan sejenis, same sex marriage. Bayangkan, tahun 50-an masih ditolak keras, 60-70 tahun kemudian menjadi boleh. Itulah fakta dari rusaknya prinsip kedaulatan rakyat. Yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Yang ini hari haram, suatu hari bisa halal. Yang ini hari halal, bisa suatu hari menjadi haram. Mungkin ada yang mengatakan, ya itu kan terjadi di Amerika. Tapi kalau di Indonesia enggak lah kayak begitu. Siapa bilang? Publik Amerika tahun 50 masih menolak keras, tapi sekarang berubah. Indonesia mungkin tidak akan sampai seperti itu, tetapi ini hari tidak sedikit yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Apa contohnya? Contoh yang paling nyata ya riba. Riba didefinisikan oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang diambil manfaatnya itu riba. Riba ini hari bukan hanya boleh, bahkan wajib dipungut oleh bank konvensional. Boleh baca undang-undang perbankan konvensional. Dia harus pungut itu bunga. Duh, tapi kan ada bank syariah. Betul, ada bank syariah. Hanya soalnya adalah kalau begitu lalu mana yang mau dijadikan sebagai sistem utamanya? Karena ini dua sistem yang bertolak belakang. Apa yang paling dicari oleh bank konvensional yaitu riba, itu paling dibenci oleh bank syariah. Apa yang paling dibenci oleh bank syariah, itulah yang paling dicari oleh bank konvensional. Kalau begitu mana yang mau dihidupkan? Sebagai anak utamanya siapa? Yang sistem utama yang mana? Nah, faktanya yang menjadi sistem utama tetaplah bank konvensional itu. Itu perbedaan yang paling pokok, bahwa kepemimpinan dalam Islam itu untuk melaksanakan kedaulatan syariah, sementara kepemimpinan dalam sistem sekuler itu melaksanakan kedaulatan rakyat. Kemudian yang kedua ini yang dikatakan oleh Nabi ketika datang kepada Nabi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Dia meminta satu jabatan, ditolak oleh Nabi. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama, innaka dhaifun, engkau lemah. Kepemimpinan itu memerlukan kapabilitas, memerlukan kompetensi, kemampuan, sesuatu yang ini hari itu ditabrak habis, tidak peduli lagi mampu atau tidak, pokoknya kalau gua mau taruh dia, jadi dia. Ini hari terjadi. Nabi 1400 tahun lalu sudah mengajarkan satu hal penting di dalam manajemen kepemimpinan, the right man on the right place. Apa yang kita kenal dengan istilah merit system, yaitu sistem kepemimpinan yang berdasarkan kepada keahlian. Ini hari tidak lagi berdasarkan kekoncoan, bahkan berdasarkan kekeluargaan. Itu yang pertama, diingatkan oleh Nabi, innaka dhaifun. Lalu yang kedua, wa innaha amanatun. Kepemimpinan itu amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khisyun wa nadamah. Dan pada hari kiamat itu hanya akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Jamaah sekalian, ini hari siapa saja yang mendapatkan kekuasaan akan merasa dia menjadi orang yang terhormat, megah, gagah, berkuasa, kaya raya. Tapi di akhirat dia akan penuh dengan kehinaan dan penyesalan. Apalagi kalau kekuasaan itu diperoleh dengan cara yang tidak hak.
Seperti Nabi bilang, illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mendapatkan kekuasaan itu dengan hak. Tapi kalau kekuasaan itu dia dapat dengan curang, dengan menipu, dengan manipulasi, dengan mengelabui, dengan segala macam, rasakan nanti di akhirat. Dia akan berhadapan dengan zat yang maha adil, yang maha tahu. Ini hari mungkin banyak dari kita yang tak tahu kecurangan apa yang dilakukan oleh pemimpin dalam meraih kepemimpinannya itu. Tapi Allah tahu. Bahkan bukan siapa-siapa yang akan mengatakan semua kecurangannya itu adalah dirinya sendiri. Kaki dan tangannya, sebagaimana kita baca di dalam surat Yasin. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Pada hari ini aku khatamkan, aku disfungsikan itu mulut-mulut mereka yang di masa kehidupan dunia bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk membuat alibi, untuk membuat cerita-cerita dusta, dikhatamkan, didisfungsikan. Lalu siapa yang berkata-kata wa yukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan sebaliknya kemudian berkatalah tangan-tangan mereka dan kaki mereka atas apa yang mereka lakukan. Jamaah sekalian, bisakah kita lepas dari tangan dan kaki kita? Tidak akan bisa. Kita tidak akan bisa lepas dari persaksian tangan dan kaki kita. Bagaimana kalau mereka-mereka yang tidak punya tangan dan kaki? Jangan lupa di dalam surat Fussilat dikatakan bahwa yang akan menjadi saksi bukan hanya tangan dan kaki kita, tetapi pendengaran kita, mata kita, bahkan kulit kita itu juga akan menjadi saksi. Hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaksibun. Heran manusia pada waktu itu. Qalu lima syahidtum alaina. Mereka berkata, "Kenapa engkau menjadi saksi atas kami?" Qalu, mereka pendengaran, telinga, mata, penglihatan, kulit menjawab, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Lalu Allah mengatakan, wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Kalian sekali-kali tidak akan bisa lari dari persaksian pendengaran kalian, mata kalian, dan juga kulit kalian. Bagaimana kita akan lepas dari persaksian kulit kita? Lalu kulit ini kebawa kemanapun ketika kita berbuat apapun, dalam persembunyian di manapun, di tempat manapun, pada kapanpun. Jamaah sekalian, para pemimpin yang mengambil kekuasaan dengan tidak hak, dia akan menyesal. Bukan hanya menyesal, tapi akan dihinakan sehina-hinanya di akhirat kelak. Illa man akhadha bihaqqiha wa adalladhi fihi 'alaiha. Dan orang yang melaksanakan amanah kepemimpinan itu. Tapi kalau kepemimpinan itu justru untuk menghalalkan yang diharamkan, kepemimpinan itu justru digunakan untuk menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan, seperti ini hari terjadi. Dakwah Islam yang hak dilarang, katanya itu radikal, maka kekuasaan semesta ini pasti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, inilah dua perkara penting, dua perbedaan penting antara kepemimpinan di dalam Islam dengan kepemimpinan sekuler. Jamaah sekalian, mungkin ini hari kita dalam keadaan yang gundah gulana, kecewa karena apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, atau kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Tapi yakinlah bahwa perjuangan pasti cepat atau lambat akan menemui hasilnya sepanjang kita terus berjuang di jalan Allah. Ikhlas lillahi ta'ala, berjuang di jalan Allah dengan sabar dan istiqomah, maka insya Allah cepat atau lambat sekali lagi kemenangan itu akan tiba, karena Allah sendiri melalui lisan baginda Rasulullah SAW mengatakan, innan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya Mas sekalian, sesungguhnya tidak ada tema yang lebih penting dalam hidup kita itu kecuali takwa. Wajib khotib siap naik mimbar berwasiat takwa untuk dirinya dan jamaahnya. Maka sesungguhnya kepemimpinan itu juga tak lain adalah untuk mewujudkan takwa. Takwa bagi siapa? Bagi dirinya, tentu saja, bagi keluarganya. Dan kalau dia pemimpin dalam kehidupan masyarakat dan negara, takwa dalam masyarakat dan negara itu prinsip penting di dalam kepemimpinan Islam. Sedemikian sehingga dari takwa itulah kita akan mendapatkan keberkahan sebagaimana Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andai penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, lafatahna, pasti akan kami bukakan barokat, keberkahan yang banyak, barakatim minas samai wal ardh, dari langit dan dari bumi. Jamaah sekalian boleh tunjuk sembarang arah yang dia bukan langit, bukan bumi, tak akan pernah ada. Sembarang arah kalau dia tidak langit, pasti bumi. Itu artinya keberkahan yang datang dari berbagai arah. Asal penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Di situ peran pemimpin dan kepemimpinan itu amat sangat penting. Yang ini hari kosong, tak mewujud, bahkan yang ada mereka menghalangi orang, tokoh atau kelompok yang ingin mengajak masyarakat dan negara ini bertakwa kepada Allah dengan menerapkan syariat secara kafah. Alih-alih mendukung malah menghalangi. Sekali lagi, kepemimpinan seperti ini bukanlah kepemimpinan yang diharapkan. Dia akan memberikan berkah. Jangan lagi kepada masyarakat dan negara. Seperti ini hari kita rasakan. Apa-apa naik, apa-apa mahal, susah. Bagaimana bisa di negeri mayoritas muslim, negeri agraris katanya hijau royo-royo, ibu-ibu mesti berdesak-desakan untuk mendapatkan beras murah, barang 5-10 kilo. Naudzubillah min dzalik. Jangan lagi keberkahan buat bangsa dan negara, keberkahan kepada keluarga dan dirinya pun tidak. Karena itu jamaah sekalian, melalui mimbar yang mulia ini khotib berwasiat kepada diri dan juga kepada jamaah untuk tetaplah kokoh di jalan kebenaran, di jalan takwa, karena apapun itu yang akan menentukan hidup kita, kemuliaan kita di hadapan Allah, hidup kita di akhirat akan menjadi bagian dari ashabul yamin, golongan kanan yaitu ashabul jannah insyaallah. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa, mohon kepada Allah dengan penuh khusyuk untuk tadarruk, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa mahfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad din.
Allahumma ansur man nasaraddin, Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin, Allahumma thabbit imanahum wa wahid sufufahum wa anzilis sakinata ala qulubihim. Allahumma rabbana taqabbal minhumus suhada wasfi minhumul marda wal jarha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.